saudagar di negara Azam, Khozam Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khozam Maimun. Setelah umur Khozam Maimun 5 tahun, maka diserahkanlah oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khozam Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lama Khozam Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan, maka beberapa di antara itu juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir seangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khozam Maimun tertarik pada perniagaan di laut, lalu meminta izinlah ia kepada istrinya. Setelah ia pergi, berpesanlah ia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mupakatlah dengan 2 unggas itu. Hubayan, hubayan jangan tiada, karena fitnah di dunia akan besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Azam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, berpamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah di tengah perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khozam Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tertidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarannya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segera mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apa tak dia cari oleh segera manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar." Maka berkeinginanlah istri Khozam Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayat pun bercerita kepada Bibi Zainab dengan bermaksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita, hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya, dan menunggu suaminya, Khozam Maimun, pulang dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rencananya itu. Tetapi ia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khozam Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyelamatkan istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita bayan ini ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihati anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Pada suatu hari, mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapatkan luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh, melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya.